Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan buku besar pembantu piutang dalam perusahaan dagang. Untuk teman-teman yang masih belum bisa mengerjakan buku besar pembantu piutang, yuk simak baik-baik video ini dari awal sampai akhir ya, agar teman-teman dapat mengerjakan buku besar pembantu piutang dengan tepat. Perlu diketahui bahwa buku besar pembantu ada 3 jenis, yaitu buku besar pembantu persediaan barang dagang, buku besar pembantu piutang, dan buku besar pembantu utang. Namun, dalam video ini saya akan membahas buku besar pembantu piutang saja. Buku besar pembantu piutang dibuat atau disusun berdasarkan 3 sumber. Sumber yang pertama yaitu buku besar pembantu piutang pada periode sebelumnya atau daftar saldo piutang pada periode sebelumnya. Sumber yang kedua yaitu jurnal khusus pada periode sekarang, dan sumber yang ketiga jurnal umum pada periode sekarang. Untuk perusahaan yang baru didirikan, maka otomatis tidak memiliki daftar saldo piutang pada periode sebelumnya. Karena perusahaan baru didirikan sehingga tidak memiliki data keuangan pada periode sebelumnya. Pada kondisi perusahaan yang baru didirikan ini, maka sumber penyusunan buku besar pembantu piutang hanya mengandalkan 2 sumber saja, yaitu jurnal khusus dan jurnal umum pada periode sekarang. Nah teman-teman, dalam video ini akan diilustrasikan pembuatan buku besar pembantu piutang studi kasus pada PT Sejahtera yang merupakan perusahaan dagang dalam bidang penjualan elektronik. Pada PT Sejahtera ini sudah memiliki daftar saldo piutang. Hal ini karena PT Sejahtera sudah beroperasi pada periode sebelumnya, sehingga dalam pembuatan buku besar pembantu piutang pada PT Sejahtera menggunakan 3 sumber, yaitu daftar saldo piutang, jurnal khusus, dan jurnal umum. Sebelum membuat buku besar pembantu piutang, saya akan menjelaskan apa itu buku besar pembantu piutang. Jadi, buku besar pembantu piutang adalah buku besar yang digunakan untuk mencatat rincian saldo piutang dagang berdasarkan nama-nama debitur. Istilah debitur adalah orang yang berhutang kepada kita atau perusahaan maupun toko yang memiliki hutang pada perusahaan kita. Jadi, fungsi buku besar pembantu piutang ini adalah mencatat rincian saldo piutang berdasarkan nama debiturnya. Lalu, kapan sih buku besar pembantu piutang dibuat? Buku besar pembantu piutang dibuat secara kronologis. Artinya, ketika kita membuat jurnal khusus yang melibatkan akun piutang dagang, maka saat itu juga kita membuat buku besar pembantu piutang. Jadi, tanggal yang ada dalam jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi yang mempengaruhi saldo piutang sama dengan tanggal yang terdapat pada buku besar pembantu piutang. Sekarang kita ketahui pula apa sumber dalam penyusunan buku besar pembantu piutang. Di awal saya sudah menjelaskan ada 3 sumber yang digunakan untuk membuat buku besar pembantu piutang, yaitu daftar saldo piutang, jurnal khusus, dan jurnal umum. Namun, khusus perusahaan yang baru didirikan, sumbernya hanya 2, yaitu jurnal khusus dan jurnal umum. Mengapa? Karena perusahaan yang baru didirikan tidak memiliki data awal atau daftar saldo piutang pada periode sebelumnya, karena pada periode sekarang ini baru saja perusahaannya didirikan. Jadi, sumber yang kedua adalah jurnal khusus. Kita ketahui bahwa jurnal khusus ada 4 jenis, yaitu jurnal khusus penjualan, penerimaan kas, pembelian, dan pengeluaran kas. Lalu, jurnal khusus mana yang menjadi data sumber untuk pembuatan buku besar pembantu piutang? Jurnal khusus yang digunakan untuk penyusunan buku besar pembantu piutang yaitu jurnal khusus penjualan, jurnal khusus penerimaan kas, dan jurnal umum jika ada retur penjualan. Nah, di sini adalah format buku besar pembantu piutang. Untuk customer kata dalam bahasa Inggris yang artinya pelanggan. Customer adalah
adalah individu atau perusahaan yang membeli barang atau jasa yang kita hasilkan. Kolom tanggal untuk mencatat kapan terjadinya transaksi. Kolom keterangan untuk mengetahui kapan terjadinya pelunasan, penjualan, maupun retur penjualan. Kolom ref atau referensi untuk mencatat nomor halaman dokumen yang menjadi sumber pencatatan. Kolom debit dan kredit untuk mencatat nilai transaksi, dan kolom saldo untuk mencatat saldo akhir. Jadi, cara menyusun buku besar pembantu piutang sangatlah mudah karena kita tinggal mengutip atau menyalin dari data sumber. Di sini saya sudah membuat format buku besar pembantu piutang dan daftar saldo piutang. Kita hanya perlu memindahkan daftar saldo piutang ke dalam buku besar pembantu piutang dan memindahkan akun piutang yang ada di jurnal khusus. Langsung aja yuk ke cara pengerjaannya. Untuk kolom customer kita isi daya elektronik dan nomor C001. Di sini dapat kita lihat daftar saldo piutangnya ya. Langsung saja kita isi di kolom tanggal, yaitu tanggal 1 karena ini saldo awal, dan untuk kolom keterangan kita tulis saldo awal, dan untuk kolom ref kita isi SA yang artinya saldo awal. Langsung saja kita isi di kolom debit nominalnya karena saldo awal piutang dagang berada di sebelah debit. Kita lihat di sumber kedua, yaitu di jurnal khusus. Di sini dapat kita lihat di jurnal penerimaan kas, daya elektronik melakukan pelunasan sehingga dapat mengurangi piutang. Nah, langsung saja kita catat lagi ke dalam buku besar pembantu piutang. Di sini kita masukkan tanggal 3 di kolom keterangan pelunasan, di kolom ref kita isi JPK yang artinya jurnal penerimaan kas, dan di kolom kredit sebesar 150.500. Karena daya elektronik melakukan pelunasan sehingga mengurangi piutang. 169.600 dikurangi 150.500 yang hasilnya 19.100. Di sini dapat kita lihat di jurnal penjualan, daya elektronik melakukan penambahan piutang sebesar 8.800. Langsung saja kita isi lagi ke dalam buku besar pembantu piutang daya elektronik, tanggalnya 18, keterangannya penjualan, di refnya kita isi JP yang artinya jurnal penjualan, di debit sebesar 8.800. Karena dia melakukan penambahan piutang, jadi piutangnya bertambah sebesar 27.900. Kita lanjut yang customer yang kedua, yaitu Indo Elektronik dengan nomor C002. Di sini dapat kita lihat saldo awal Indo Elektronik kita sebesar 318.800. Langsung saja kita taruh ke buku besar pembantu piutang ya, seperti tadi. Langsung saja kita lihat di sumber kedua, yaitu jurnal khusus. Di jurnal penjualan Indo Elektronik menambah piutangnya ya, sebesar 195.450.000. Langsung saja kita pindahkan ke buku besar pembantu piutang, tanggalnya 6, keterangannya penjualan, refnya JP atau jurnal penjualan, kita taruh di sebelah debit sebesar 195.450. Karena dia menambah piutang, jadi piutangnya bertambah sebesar 514.250.000. Kita lihat lagi di jurnal khusus, yaitu di jurnal umum. Indo Elektronik melakukan retur penjualan, jadi piutangnya berkurang ya, sebesar 62.600. Langsung saja kita masukkan ke buku besar pembantu piutang, tanggalnya 7, keterangannya retur penjualan, refnya JU atau jurnal umum, kita taruh di kredit sebesar 62.600. Karena dia melakukan retur penjualan
jurnal penerimaan kas. Dia melakukan pelunasan sebesar 233.850.000 sehingga piutangnya berkurang menjadi 217.800.000. Lalu kita lihat lagi di jurnal khusus, ternyata Indo Elektronik tanggal 14 melakukan pelunasan lagi sebesar 217.800.000. Lalu kita pindahkan ke buku besar pembantu piutang tanggal 14 yang keterangannya pelunasan, refnya JPK yang artinya jurnal penerimaan kas, dikredit sebesar 217.800.000. Transaksi tersebut menyebabkan piutang Indo Elektronik berkurang, sehingga Indo Elektronik sudah tidak memiliki piutang dagang. Kita lanjut ke customer berikutnya, yaitu Prima Elektronik. Langsung saja kita isi nama customernya Prima Elektronik dan nomor C003. Langsung saja kita lihat dulu di saldo awal. Prima Elektronik memiliki saldo awal piutang dagang sebesar 159.500.000. Langsung saja kita masukkan ke buku besar pembantu piutang tanggal 1, keterangannya saldo awal, refnya SA, dan di saldonya sebesar 159.500.000. Kita lihat di sumber kedua, yaitu jurnal khusus. Ternyata di jurnal penerimaan kas tanggal 25, Prima Elektronik melakukan pelunasan sebesar 159.500.000. Langsung saja kita pindahkan ke buku besar pembantu piutang tanggal 25, keterangannya pelunasan, refnya JPK yang artinya jurnal penerimaan kas, dikredit sebesar 159.500.000 sehingga saldo piutang Prima Elektronik habis. Kita lihat lagi di jurnal khusus, ternyata Prima Elektronik menambah piutangnya sebesar 146.600.000. Langsung saja kita pindahkan ke buku besar pembantu piutang tanggal 27, keterangannya penjualan, refnya JP yang artinya jurnal penjualan, didebit sebesar 146.600.000 sehingga Prima Elektronik memiliki piutang lagi sebesar 146.600.000. Kita telah mengerjakan studi kasus PT Kesejahtera pada buku besar pembantu piutang. Jadi beginilah cara pengerjaannya. Semoga